Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Eh, Sebelum kami memulai presentasinya, perkenalkan nama saya Balawan Satria Laksana Putra Mazimo. Dan saya Tersetio Kantoro. Oh ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar pemrograman basis data. Oke. Di sini kami mengambil judul hospital, yang dimana nanti ada sebuah rumah sakit modern yang memerlukan sistem informasi yang efisien untuk mengelola data pasien, dokter, perawat, serta transaksi administrasi seperti pembayaran dan penjadwalan. Lalu sistem ini akan membantu meningkatkan kualitas layanan rumah sakit dengan menyimpan informasi secara terpusat dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Sistem ini harus melacak data medis, perawat pasien, hingga pengelolaan ketersediaan kamar dan jadwal konsultasi. Yang dimana rumah sakit ini menghadapi tantangan dalam mengolah data yang besar dan beragam, seperti informasi pasien, dokter, diagnosa medis, perawat, serta fasilitas rumah sakit. Maka diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola data pasien mulai dari pendaftaran hingga perawatan, lalu mencatat data dokter termasuk spesialisasi dan jadwal mereka, serta mengelola diagnosa medis yang diberikan kepada pasien, lalu melacak riwayat perawatan dan tindakan medis yang dilakukan pada pasien, serta mengelola ketersediaan kamar rawat inap serta informasi mengenai kondisi kamar, lalu mengelola tagihan pasien yang mencakup biaya perawatan, obat-obatan, dan lain-lainnya, dan memantau fasilitas rumah sakit termasuk apotek dan lab medis. Akan dijelaskan oleh Trik. Dan di sini terdapat diagram alur proses bisnis yang telah kami buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Pertama, di sini pasien akan datang ke rumah sakit dan akan melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Dan setelah proses pendaftaran selesai, data pendaftaran pasien akan masuk ke dalam sistem informasi rumah sakit dan dilakukan proses verifikasi. Dan selanjutnya, sistem akan secara otomatis melacak riwayat perawatan pasien sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, sistem akan mengecek spesialisasi dan jadwal dokter yang sesuai. Kemudian menjadwalkan konsultasi antara pasien dan dokter. Setelah sesi konsultasi berlangsung, dokter akan melakukan diagnosa medis terhadap pasien. Jika dari hasil diagnosa tersebut memerlukan perawatan lebih lanjut, sistem akan melakukan pengecekan terhadap ketersediaan kamar dan kondisi kamar. Jika kamar tersedia, pasien akan menjalani rawat inap. Kemudian, jika kamar tidak tersedia, maka pasien akan diarahkan untuk menjalani rawat jalan. Setelah itu, dokter akan melakukan tindakan medis yang diperlukan terhadap pasien. Dalam proses ini, dokter juga akan memberikan resep obat yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian, setelah semua tindakan medis dilakukan, termasuk pemberian obat dan jika berlaku penggunaan kamar rawat inap, sistem akan menolak tagihan pasien yang mencakup seluruh layanan yang telah diterima, seperti tindakan pasien, tindakan medis, obat-obatan, dan kamar. Dan yang terakhir, sistem akan melakukan pemantauan terhadap fasilitas rumah sakit yang mendukung proses pelayanan, yang meliputi mengelola apotek untuk penyediaan obat, kemudian mengelola fasilitas umum untuk kenyamanan pasien dan keluarga, kemudian mengelola laboratorium medis untuk pemeriksaan penunjang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan IRD yang telah kami buat. Pertama, di sini ada entitas pasien, memiliki atribut ID pasien sebagai primary key-nya, kemudian terdapat golongan darah, tanggal lahir, nama, kemudian terdapat nomor telepon sebagai multi-value atribut, terdapat riwayat medis, alamat, tempat lahir, dan jenis kelamin. Kemudian pertama-tama pasien akan melakukan pendaftaran, di mana relasi dari pasien ke pendaftaran adalah one to many, yang artinya satu pasien bisa melakukan banyak pendaftaran. Di entitas pendaftaran ini terdapat atribut ID pendaftaran sebagai primary key-nya, kemudian terdapat nomor antrian, terdapat ID pasien sebagai foreign key, terdapat tanggal daftar, dan terdapat status.
Kemudian dari pendaftaran, di sini bisa mengolah rekam medis. Untuk relasi dari pendaftaran ke rekam medis adalah many to many, yang artinya dari banyak pendaftaran bisa mengolah banyak rekam medis. Kemudian di entitas rekam medis ini terdapat atribut ID rekam medis sebagai primary key-nya, kemudian terdapat ID dokter dan ID pasien sebagai foreign key-nya, kemudian terdapat hasil rekam, riwayat, dan tanggal rekam. Kemudian dari rekam medis ini, jika ditemukan kondisi serius, maka akan dilakukan pemeriksaan ke lab medis, di mana relasi rekam medis ke lab medis adalah one to many, yang artinya satu rekam medis bisa melakukan banyak pemeriksaan di lab medis. Di entitas lab medis ini terdapat ID lab sebagai primary key-nya, dan terdapat jenis pemeriksaan, nama lab, dan tarif pemeriksaan. Kemudian setelah mengolah rekam medis dan melakukan pemeriksaan di lab medis, di sini dokter bisa mendapatkan rekam medis dari pasien tersebut. Di sini relasi dari rekam medis ke dokter adalah many to one, yang artinya dari banyak rekam medis hanya bisa dicatat oleh satu dokter, dan satu dokter bisa mendapatkan banyak rekam medis. Kemudian di entitas dokter ini terdapat ID dokter sebagai primary key-nya, terdapat nama, spesialisasi, jadwal praktek, dan nomor telepon sebagai multi-value atribut. Dan setelah mendapatkan rekam medis, di sini pasien bisa melakukan konsultasi dengan dokter. Di sini relasi pasien dan konsultasi adalah one to many, yang artinya satu pasien bisa melakukan banyak konsultasi. Di entitas konsultasi ini terdapat atribut ID konsultasi sebagai primary key-nya, kemudian terdapat ID pasien dan ID dokter sebagai foreign key-nya, kemudian terdapat status konsultasi, tanggal konsultasi, dan waktu konsultasi. Kemudian untuk relasi dari konsultasi ke dokter adalah many to one, yang artinya dari banyak konsultasi bisa dilakukan oleh satu dokter, dan satu dokter bisa memberikan banyak konsultasi. Kemudian setelah melakukan konsultasi dan dokter sudah mendapatkan rekam medis, di sini dokter bisa memberikan diagnosa kepada pasien. Untuk relasi dari dokter ke diagnosa adalah one to many, yang artinya dari satu dokter bisa memberikan banyak diagnosa kepada pasien. Untuk entitas diagnosa di sini terdapat atribut ID diagnosa sebagai primary key-nya, kemudian terdapat deskripsi diagnosa, terdapat riwayat diagnosa, dan terdapat ID rekam medis sebagai foreign key-nya. Setelah dokter memberikan diagnosa kepada pasien, di sini sistem akan melakukan pengecekan kamar, yang artinya jika pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, eh, maka sistem akan mengecek ketersediaan kamar. Di sini relasi dari diagnosa dan kamar adalah one-to-one opsional, yang dimana jika memerlukan perawatan lebih lanjut, pasien akan dilakukan rawat inap, dan jika tidak memerlukan perawatan lebih lanjut, pasien akan dilakukan rawat jalan. Dan di entitas kamar ini terdapat ID kamar sebagai primary key-nya, kemudian terdapat nomor kamar, terdapat status kamar, dan terdapat kondisi kamar. Kemudian dokter akan memberikan tindakan medis kepada pasien. Di sini relasi dari kamar ke tindakan medis adalah one to many, yang dimana di satu kamar bisa dilakukan banyak tindakan medis. Di entitas tindakan medis ini terdapat ID tindakan medis sebagai primary key-nya, kemudian terdapat ID diagnosa sebagai foreign key-nya, kemudian terdapat nama tindakan, keterangan, dan tanggal tindakan. Kemudian setelah dokter memberikan tindakan medis, di sini dokter bisa menentukan resep obat, yang dimana relasi dari tindakan medis ke resep obat adalah one to many. Artinya dari satu tindakan medis bisa menentukan banyak resep obat. Di entitas resep obat ini terdapat ID resep sebagai primary key-nya, kemudian terdapat ID pasien sebagai foreign key-nya, kemudian terdapat nama obat, harga obat, dan jenis obat. Setelah pasien mendapatkan resep obat, di sini pasien bisa melakukan transaksi. Di sini relasi dari resep obat ke transaksi adalah one to many, yang artinya dari satu resep obat bisa melakukan banyak transaksi. Di entitas transaksi ini terdapat atribut ID transaksi sebagai primary key-nya, kemudian terdapat ID pasien, ID dokter, dan ID tindakan medis, dan ID rekam medis sebagai foreign key-nya. Kemudian terdapat total biaya dan status pembayaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk ERD dari topik kami yaitu hospital. Kemudian ada skema relasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke,
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang skema relasi. Yang pertama di sini ada pasien dengan lab medis, yaitu kardinalitasnya adalah one to many, yang dimana satu pasien bisa memiliki banyak hasil lab medis. Tetapi satu lab hanya memiliki satu pasien. Lalu yang kedua ada pasien dengan kamar, dengan tipe kardinalitasnya itu one to one. Jadi setiap satu pasien hanya bisa menempati satu kamar pada satu waktu, dan satu kamar hanya dapat diisi oleh satu pasien pada satu waktu. Lalu yang ketiga ada pasien dengan transaksi, yang dimana tipe kardinalitasnya adalah one to many. Jadi, satu pasien bisa memiliki banyak transaksi, dan setiap transaksi hanya terkait dengan satu pasien. Lalu yang keempat, ada pasien dengan tindakan medis. Dengan tipe kardinalitasnya itu one to many. Jadi, satu pasien bisa mendapatkan banyak tindakan medis, dan setiap tindakan medis terkait dengan satu pasien. Lalu yang kelima, ada pasien dengan konsultasi. Dengan tipe kardinalitasnya itu one to many. Jadi, setiap satu pasien bisa melakukan banyak konsultasi, dan setiap konsultasi dilakukan oleh satu pasien. Lalu yang keenam, ada pasien dengan rekam medis, yaitu tipe kardinalitasnya adalah one to many. Jadi setiap satu pasien dapat memiliki banyak rekam medis, dan setiap rekam medis memiliki satu pasien. Lalu yang ketujuh, ada pasien dengan pendaftaran, yang dimana tipe kardinalitasnya adalah one to many. Jadi setiap satu pasien bisa melakukan banyak pendaftaran, dan setiap pendaftaran terkait dengan satu pasien. Lalu yang kedelapan, ada pasien dengan diagnosa. Jadi, tipe kardinalitasnya adalah one to many, yang dimana satu pasien bisa memiliki banyak diagnosa, dan setiap diagnosa diberikan kepada satu pasien. Lalu yang kesembilan, ada pasien dokter, yang dimana tipe kardinalitasnya adalah many to many. Jadi, seorang pasien bisa ditangani oleh banyak dokter, dan seorang dokter bisa menangani banyak pasien. Lalu yang ke-10 ada dokter dengan konsultasi, yaitu one to many. Jadi satu dokter bisa menangani banyak konsultasi, dan setiap konsultasi ditangani oleh satu dokter. Lalu ad- lalu selanjutnya adalah dokter dengan diagnosa, yang dimana tipe kardinalitasnya adalah one to many. Jadi satu dokter bisa memberikan banyak diagnosa, dan setiap diagnosa diberikan oleh satu dokter. Lalu di sini ada dokter dengan rekam medis. Jadi tipe kardinalitasnya adalah one to many, yang dimana satu dokter bisa terlibat dalam banyak rekam medis, dan setiap rekam medis dicatat oleh satu dokter. Lalu yang terakhir ada pasien dengan resep obat. Tipe kardinalitasnya adalah one to many. Jadi satu pasien dapat memiliki banyak resep obat, dan setiap resep obat hanya diberikan kepada satu pasien. Sekian dari saya. Terima kasih.